Jadi seperti inilah untuk di bagian power Pak Bos kita yang berada di Sinjai, sekaligus pesan dengan Pramatic Equalizer produk CKJ yaitu 420 seperti ini. Sementara di sini untuk di bagian tampilan dalam ya seperti ini, dan untuk di bagian trapo dan lain sebagainya di sini menggunakan produk Bell untuk di bagian trapo, karena saya suka menggunakan produk Bell ini, dia punya tembaganya itu ukurannya sangat besar sekali, yaitu entah tadi wattnya yang 2000 ke atas bisa 2 kiri 2 kanan, kalau wattnya yang 1000 ke bawah bisa 4 kiri 4 kanan, entah itu di posisi 4 ohm seri paralel ataupun posisi 2 ohm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang Ismail ataupun serba elektronik ataupun Ismail Dadang Family. Jadi video sekali ini ingin mereview sebuah power buatan saya, yaitu pesanan Bapak yang berada di daerah Sinjai, pesanan sahabat kita atau subscriber Ismail Dadang yang berada di daerah Sinjai. Jadi kali ini saya ingin mereview sebuah power rakitan saya sendiri dengan menggunakan terapo 30 ampere. Jadi kebetulan hari ini makan limau atau jeruk, saya tidak tahu juga jeruk apa, yang jelas enak, masam, lengkap. Jadi untuk di bagian dalam sebuah power ini, sebelum saya lihatkan, ada baiknya kita minum, ini bukan kopi, air putih aja sahabat-sahabat, kita minum air putih. Jadi tidak ada kopi, nanti kita minum air putih aja. Mantap lah, daripada tak ada. Jadi sebelum saya lanjut bagaimana untuk di bagian dalam sebuah power ini, jangan lupa dukung channel Robi Channel dan Andi Kameramen agar tetap bisa terus berkembang dan bisa tetap terus berbagi untuk video-video yang bisa bermanfaat. Jadi kali ini saya hanya ingin mereview sebuah power pesanan Pak Bos kita yang berada di daerah Sinjai, dan sekaligus Pak Bos kita memesan 1 unit Pramatic Equalizer produk CKJ. Kebetulan barang ini baru saya ambil dari toko dan akan saya rakit. Nanti untuk perakitannya sahabat bisa saksikan di channelnya Dadang Ismail. Jadi ini Pramatic Equalizer produknya CKJ dengan tipe 420 Pramatic Equalizer. Sementara di sini untuk di bagian dalamnya masih ada perlengkapan untuk di bagian aksesoris. Jadi di sini ada lampu, ada komponen kabel-kabel, dan di sini ada untuk di bagian komponennya. Jadi ini Pramatic Equalizernya seperti ini, 2 channel. Dan untuk di bagian dalam sebuah kit Pramatic Equalizer ini seperti ini, kita lihatkan semua. Oke, ini untuk di bagian kit dalamnya. Dan untuk di bagian belakang sebuah Pramatic Equalizer ini, di sini menggunakan soket Canon input, soket Canon output, sama kiri kanan. Jadi sebelahnya ini ada Canon input, Canon output, Canon input, dan Canon output. Kalau sahabat ingin menggunakan jack Canon, kalau sahabat ingin menggunakan soket Akai juga bisa. Di sini ada Akai input, Akai output. Demikian juga di bagian sebelahnya. Terus di sini ada PDTT yang bisa sahabat tekan untuk mengangkat daya kekuatan suara. Jadi di sini sama antara kiri dengan kanan. Kebetulan Pak Bos kita yang berada di daerah Sinjai ini minta dibuatkan sekaligus dengan kabel-kabelnya. Nanti akan saya buatkan videonya di saat pengetesan suara setelah barang ini selesai, nanti saya rakit. Jadi barang ini akan saya rakit, jadi sahabat bisa saksikan bagaimana cara perakitannya di channelnya Dadang Ismail nanti. Jadi seperti inilah Pramatic Equalizer produk CKJ pesanan Pak Bos kita yang berada di daerah Sinjai. Terus saya lanjut lagi di sini untuk melihatkan di dalam atau di bagian dalam power. Jadi untuk power ini menggunakan terapo 30 ampere dengan voltase dari terapo menyuplai ke bagian PSU ini yaitu 56 volt, menggunakan elko sebanyak 12 buah dengan ukuran elko 10.000 UF 80 volt. Sementara untuk di bagian transistor saya menggunakan transistor 2SC 5200 dan setannya 2SA 1943, dan untuk R di bagian emitor atau di jalur speaker yaitu saya menggunakan R 5 watt dengan
dengan ukuran 0,5 untuk di bagian emitornya, sementara untuk di bagian basis yang menggunakan R setengah watt dengan ukuran 10 ohm metal pelem, jadi R-nya itu metal pelem. Sementara untuk di bagian kit drivernya saya menggunakan yaitu kit OCL 506 plus tepannya. Dan dilengkapi juga di sini stop start. Jadi stop start ini untuk menghambat sewaktu-waktu kalau memang Pak Bos mau menyalakan atau menghidupkan power ini di rumah supaya di NCB PLN-nya itu tidak down. Jadi stop start inilah yang punya kerja. Terus di sini sudah dilengkapi dengan stop startnya. Terus untuk di bagian belakang juga sudah saya siapkan yaitu speaker protect sebagai pengaman dan penguat input. Jadi untuk di bagian inputnya, penyuplai semuanya sudah saya buatkan seperti pada umumnya, sama antara kiri dengan kanan. Terus untuk di bagian sisi samping, di sini juga sudah dilengkapi dengan box sekring. Jadi sewaktu-waktu kalau power ini bermasalah, entah itu sekring putus, entah itu ada komponen yang bermasalah, maka sekring ini yang putus. Maka saya simpan di bagian samping ini supaya nyaman atau mudah untuk melepas di bagian sekring. Kalau saya simpan di bagian dalam kemungkinan agak rawan dan lain sebagainya. Jadi mungkin sahabat-sahabat kita yang takut dengan tegangan-tegangan, jadi tidak ragu lagi kalau memang barang ini saya simpan di bagian bawah atau samping ini seperti ini. Demikian juga untuk di bagian sebelahnya sama, dua-duanya pada posisi samping seperti ini. Terus untuk di bagian belakang sebuah power ini, nah di sini menggunakan trapo dengan ukuran 30 ampere produk Bell. Jadi Pak Bos bisa pastikan untuk di bagian traponya. Sementara untuk di bagian belakang sini sudah dilengkapi dengan soket spikon, ada bending post seperti ini. Jadi kalau sahabat mau menggunakan jack spikon, dipersilakan menggunakan soket spikon. Kalau mau menggunakan bending post output seperti ini, ya dipersilakan menggunakan bending post output speaker. Demikian juga untuk di bagian Canon, boleh menggunakan Canon atau menggunakan RCH. Ini hanya pilihan. Sahabat mau menggunakan RCH, ya dipersilakan. Menggunakan Canon juga dipersilakan. Demikian juga untuk di spikon. Cuman cara pasangnya untuk lawan mainnya itu yaitu 1 min dan 1 plus. Itu kalau memakai angka 1. Kalau sahabat memakai angka 2 di jack spikonnya, maka sahabat memakai 2 min 2 plus. Jadi yang penting min dan plus. Jangan digunakan plus plus atau min min, maka salah. Jadi tinggal pilih sahabat untuk di bagian soket spikonnya itu angka 1 atau menggunakan angka 2. Ya terserah sahabat. Demikian juga untuk di bagian soket Canon, di bagian angka 1 yaitu untuk di bagian ground, di bagian angka 2 untuk di bagian sinyal. Kalau di angka 3 boleh sahabat gunakan atau boleh tidak sahabat gunakan untuk di bagian angka 3. Tergantung lawan mainnya. Tapi kalau menggunakan parametric equalizer maka 1, 2, 3 itu pasti digunakan. Nanti akan saya buatkan jacknya karena Pak Bos kita pesan dengan jacknya semua. Jadi seperti inilah untuk posisi di bagian belakangnya dan menggunakan kipas DC dengan ukuran 12 cm. Sementara di sini untuk di bagian tampilan dalam ya seperti ini, dan untuk di bagian trapo dan lain sebagainya di sini menggunakan produk Bell untuk di bagian trapo, karena saya suka menggunakan produk Bell ini, dia punya tembaganya itu ukurannya sangat besar sekali. Benar-benar murni untuk di bagian kekuatan sebuah power ini. Jadi kemampuan sebuah power sejenis ini atau semacam ini, kalau sahabat menggunakan speaker yang wattnya 2000 ke atas, jadi power ini cuman bisa menggunakan 2 kiri 2 kanan. Tapi kalau sahabat menggunakan speaker yang 1000 ke bawah, bisa menggunakan 4 kiri 4 kanan, diposisikan 4 ohm, yaitu 2 speaker sistemnya di seri, 2 speaker sistemnya di seri, jadi paralelkanlah jadi satu, jadi 4 speaker per mononya. Tapi sistemnya seri paralel, jadi 2 speaker sahabat serikan, 2 speaker sahabat serikan lalu diparalelkan jadi satu. Jadi posisi tetap kembali ke 4 ohm, maka power ini masih aman untuk sahabat geber maupun dalam rumah ataupun di luar lapangan. Jadi intinya power ini untuk speaker-speaker yang berwatt besar, yaitu entah tadi wattnya yang 2000 ke atas bisa 2 kiri 2 kanan, kalau wattnya yang 1000 ke bawah bisa 4 kiri 4 kanan, entah itu di posisi 4 ohm seri paralel ataupun posisi 2 ohm. Jadi seperti inilah untuk di bagian sebuah power ini yang sudah saya buat, yaitu pesanan Bapak Bos yang berada di daerah Sinjai. Jadi nanti akan kita tes suara. Terus di sini saya ingin memperlihatkan lagi, karena di sini kemarin Pak Bos kita ada request untuk di bagian lampu bekas protek
atau lubang protek digital, karena di sini saya tidak menggunakan protek digital. Jadi di sini saya pasang lampu level, yaitu lampu level kalau sahabat menggunakan atau menghidupkan cuma sebelah di bagian suara, maka cuma satu yang nyala untuk di bagian lampu yang berwarna merah ini. Kalau memang hidup dua-duanya, maka dia akan nyala dua-duanya juga. Demikian juga yang di sini juga menyala dua-duanya, ini dan ini. Sementara untuk yang tengah ini ya lampu protek. Jadi kalau lampu protek ini belum hidup, maka speaker belum akan mengeluarkan suara. Tapi setelah lampu protek ini hidup, baru speaker mengeluarkan suara. Jadi di sini saya coba praktekkan untuk melihatkan di saat lampu ini menyala. Oke, kita coba nyalakan. Ini lampu power dan ini lampu protek. Jadi seperti ini. Ini ada lampu protek warna hijau, sudah saya buatkan di sini. Ini lampu power tetap standby. Jadi kalau memang nanti ada suara, ini akan berkedip semua untuk di bagian lampunya. Tapi untuk pengetesan suara nanti tunggu parametric equalizernya sudah selesai, baru kita buatkan videonya pengetesan suara. Jadi seperti itu. Jadi seperti inilah sebuah power pesanan Pak Bos kita yang berada di daerah Sinjai, yang menggunakan teraput 30 ampere. Nanti kalau memang parametric ini sudah selesai, nanti kita konfirmasi lagi. Jadi kalau memang Pak Bos kita ada merasa yang kurang dan lain sebagainya, silahkan di WA aja untuk mengkonfirmasi, mumpung barang ini masih ada di tempat saya. Jadi saya lanjut lagi minum air putih karena capek juga ngomong buat sahabat-sahabat. Jadi sebelum saya tutup video ini, jangan lupa dukung channel mereka berdua. Namanya siapa? Robi Channel. Robi Channel, dengan cara? Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Dan tonton kalau bisa sampai habis. Kalau enggak pun sampai 3 menit aja doang. 3 menit doang. 3 menit doang. Jadi jangan lupa dukung channelnya Robi Channel dengan cara di like and share dan di komen. Subscribe-nya tetap dong, ikon loncengnya tetap dimatikan. Tonton sampai minimal 3 menit. Nah sekarang saya mau mereview Bang Andi kita. Buat sini kameranya, kita suruh Bang Andi kita ngomong. Nah sekarang kita suruh Bang Andi, tunggu dulu Bang Andi. Kita suruh Bang Andi kita ngomong karena terlalu tegang. Nah, ngomong Bang Andi, apa nama channelnya Andi? Andi Kameraman. Nah, jadi jangan lupa dukung Andi Kameraman, like, subscribe, komen, dan tonton sampai habis. Iya, itulah Andi Kameraman yang tukang kamera saya. Jadi dia juga punya YouTube, tapi pemula semua buat sahabat-sahabat. Jadi jangan lupa dukung channel mereka berdua. Oke, kita lanjut lagi untuk penutupan sebuah video ini dengan Bang Andi Kameraman. Janggutnya itu mantap. Jadi seperti itulah, sekali lagi jangan lupa dukung channel mereka berdua agar bisa tetap semangat membuat video-video yang bisa bermanfaat. Jadi saya rasa sampai di sini aja video saya kali ini. Mohon maaf kalau memang ada salah-salah kata, mohon maaf kalau memang ada dalam salah bahasa. Jadi salam sukses untuk sahabat-sahabat semua, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang. Semoga sukses dan sehat selalu untuk seluruh keluarganya. Saya rasa sampai di sini aja, semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.